Halo umat GK Kepaduri yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini saya mau memasak nasi goreng. Masakan yang sederhana Bapak Ibu, dan saya yakin semua orang bisa memasaknya. Kita sudah menyiapkan ada nasi, lalu ada telur, ada sosis, kecap, garam, dan juga bawang merah dan bawang putih. Nah, saya akan mulai memasaknya. Saya tidak tahu apakah nanti jadinya enak atau tidak enak. Bapak Ibu doain ya, supaya makanannya ini bisa enak. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan utama manusia adalah pangan alias makan. Melalui asupan makanan, tubuh kita mendapatkan energi guna melanjutkan aktivitas kita. Malahan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kesehatan saudara dan saya dapat terjaga dengan baik. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Berbicara tentang pandemi, saya menemukan banyak orang yang menemukan hobi baru, yaitu memasak. Mulai dari masakan yang sederhana sampai masakan yang rumit dengan menggunakan beraneka rupa rempah-rempah. Ada juga yang memanfaatkan berbagai promo di gerai-gerai online yang membuat kita tergiur. Mungkin di antara kita ada juga yang berlangganan jasa catering, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot memasak. Saudaraku, setiap kita punya banyak cara untuk mendapatkan makanan. Apakah kita memasaknya sendiri atau membeli makanan jadi? Apapun caranya, seberapapun harganya, bagaimanapun bentuk makanan kita, menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita mengucap syukur untuk setiap makanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Saudaraku, saya ingat waktu saya masih kecil, Mama selalu memasak makanan untuk kami. Jika Mama memasak makanan favorit, makanan kesukaan saya begitu semangat. Namun jika makanan yang disajikan bukan makanan favorit saya, bukan makanan kesukaan saya menjadi kurang semangat untuk makan. Saudaraku, mungkin apa yang saya alami di masa kanak-kanak bisa juga terjadi dalam kehidupan kita masa kini. Rasa syukur kita kepada Tuhan tergantung dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jika makanan itu adalah makanan kesukaan kita menikmatinya dengan syukur yang melimpah. Jika tidak, kita menganggap makanan itu hal yang biasa dan menghalangi kita untuk mengucap syukur. Saudaraku, dalam perjalanan menuju Kanaan, bangsa Israel pernah dicatat bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 5-6, Bilangan pasal 11 ayat 5-6, bangsa Israel berkata kepada Tuhan dengan sungut-sungut, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak berbayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Saudaraku, dalam perjalanan menuju Kanaan, bangsa Israel mulai membanding-bandingkan antara kehidupannya bersama dengan Tuhan di padang gurun dengan kehidupannya waktu di Mesir. Kebaikan dan syukur kepada Tuhan dinilai dari berkat yang Tuhan berikan. Jika berkat itu sesuai dengan kehendaknya, mereka bersyukur. Namun jika tidak sesuai, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan. Meskipun Tuhan memberikan hanya mana dari sorga, toh mereka tetap terjaga kesehatannya dan mereka mendapatkan energi untuk melanjutkan aktivitas mereka. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, termasuk ketika kita menerima berkat berupa makanan. Apapun makanan yang kita konsumsi, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya kita mendapatkan makanan, apakah kita memasak sendiri atau kita beli makanan jadi, mari kita menikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur. Tidak perlu kita membanding-bandingkan
makanan kita dengan makanan yang dikonsumsi oleh orang lain. Dan hari ini kita juga mau diajak bagaimana kita boleh menata berkat Tuhan, khususnya makanan, dengan cara memakan makanan kita secara bertanggung jawab, dengan tidak membuang-buang makanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita nikmati makanan yang menjadi bagian kita. Yakinlah, melalui makanan tersebut, apapun makanannya, ada tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dengan demikian, semua makanan yang kita terima akan terasa enak di lidah dan juga enak di dalam roh, karena ada ucapan syukur di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk makanan, minuman yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk ketika kami menyantap makanan dan minuman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk bertanggung jawab atas makanan, minuman yang telah kami ambil, sehingga kami boleh menghabiskan makanan tersebut sesuai dengan porsi kami, dan kami tidak menyia-nyiakan berkat tersebut. Bapa, di luar sana ada begitu banyak orang yang belum menerima makan. Kiranya Tuhan memelihara mereka dan pakai kami untuk kami boleh menyalurkan berkat Tuhan kepada saudara kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Bapa di dalam aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan selama satu hari ini. Biarlah kami boleh terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga semua berkat yang Tuhan berikan akan terasa nikmat di lidah dan juga nikmat di dalam roh kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Mari Bapak Ibu, kita makan ya. Selamat makan ya.